Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa dan para pendengar sekalian. Di video kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita. Saya akan melanjutkan berikan beberapa penjelasan yang untuk men-trigger adik-adik untuk memperdalam materi tentang manajemen keuangan rasional. Kali ini kita akan melihat tentang bagaimana pemerintah melakukan intervensi atas pergerakan nilai tukar. Artinya dalam beberapa kondisi pemerintah memang melakukan, pemerintah ini dalam pengertian yang luas mungkin ya, pemerintah dalam arti pemerintah presiden ke bawah dan juga bank sentral. Jadi untuk ke depan kita mengartikan dua ini, pemerintah dan bank sentral melakukan intervensi pada pergerakan nilai tukar. Ini memang dilakukan sering, terutama dalam masa-masa krisis di mana nilai tukar itu biasanya berfluktuasi atau bergejolak dengan tidak normal. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan diskusi kita lebih dalam tentang intervensi-intervensi yang dilakukan, mari kita mulai dari beberapa pendefinisian dulu. Silakan kita lihat screen-nya. Secara umum pemerintah itu melakukan dua intervensi. Penggolongannya ada dua intervensi. Pertama adalah intervensi yang dilakukan secara direct, langsung, dan intervensi yang dilakukan secara tidak langsung atau indirect. Pengertian dasarnya apa? Kalau dilakukan secara direct, maka intervensi itu dilakukan langsung di pasar, jadi di foreign exchange market. Artinya pemerintah atau bank sentral itu ikut menjadi pelaku yang mengintervensi permintaan dan penawaran valuta asing. Kalau indirect, dia tidak masuk ke pasar, tetapi pemerintah itu akan berusaha mempengaruhi faktor-faktor tertentu di mana faktor-faktor itu akan menentukan nilai tukar. Jadi konteksnya kita akan melihat dua buah kategori ya. Yang banyak kita bahas kali ini adalah kategori intervensi yang dilakukan secara langsung. Ini sedikit pengantar tentang beberapa hal sebelum kita masuk ke hal yang lebih teknikal. Reason atau alasan-alasan yang dilakukan untuk melakukan direct intervention. Jadi begini, pertama itu alasan yang paling sering digunakan adalah smoothing. Jadi dia memperhalus pergerakan nilai tukar. Artinya kalau tidak diintervensi, pergerakan itu fluktuasinya besar. Jadi dalam hal ini central bank attempt to smooth atau menstabilize. Jadi yang dari fluktuasinya bergejolak atau dalam bahasa statistik itu deviasinya lebar, itu diperhalus ya. Dengan cara apa? By reducing exchange rate uncertainty. Jadi mengurangi ketidakpastian nilai tukar. Central bank berharap untuk mengurangi kekhawatiran atau ketakutan di pasar uang ya. Biasanya ketakutan-ketakutan ini akan digunakan para spekulan melakukan aktivitas spekulasi yang justru akan mempercepat ya atau membuat pelemahan lebih lanjut dari suatu nilai tukar. Jadi kalau pasar itu khawatir, itu para spekulan akan membonceng kekhawatiran itu untuk mengambil keuntungan. Jadi dia akan duluan menjual, lalu kekhawatiran itu terakumulasi, pelemahan berlanjut sehingga nanti para spekulan bisa ambil keuntungan dari kekhawatiran itu. Nah, alasan berikutnya adalah establishing implicit exchange rate boundaries. Jadi hampir semua negara bank sentralnya itu membuat semacam level psikologis. Artinya level psikologis nilai tukar atas dan level psikologis nilai tukar di bawah. Nah, biasanya nilai tukar itu dibiarkan bergerak pada level psikologis itu. Misalnya kalau keadaan sekarang Indonesia, katakanlah level psikologisnya adalah 15.000 sampai 16.000. Nah, biasanya nilai tukar kalau masih bergerak dari 15.4, 15.6, 15.7 ya, turun ke 15.3 itu dibiarkan saja. Tetapi begitu menyentuh level psikologis katakan 15.950 atau 15.000 atau misalnya pemerintah tidak mau membiarkan terlalu cepat menguat 15.050, itu biasanya langsung dijaga. Tidak dibiarkan melewati 16.000 dan juga tidak dibiarkan melewati level 15.000. Nah, biasanya intervensi dilakukan untuk menjaga ada di dalam rentang psikologis itu. Jadi kalaupun naik turun itu ada di dalam rentang yang diinginkan atau memang diniatkan para
pemerintah dan bank sentralnya. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah merespon kalau terjadi disturbances yang temporary. Jadi ada gangguan-gangguan temporary. Katakanlah begini, ada kejadian-kejadian politik ya yang misalnya mengganggu secara substansial stabilitas negara ya, itu biasanya akan mengakibatkan gejolak pada nilai tukar, sehingga pada titik-titik itu biasanya bank sentral akan masuk untuk melakukan intervensi ya. Atau misalnya ada kejadian lain yang misalnya tiba-tiba menteri mengundurkan diri atau apa, atau gubernur bank sentral tiba-tiba mengalami sesuatu sehingga dia tidak bisa bertugas secara baik, itu biasanya akan membuat nilai tukar bergejolak, dan bisa saja bank sentral melakukan intervensi pada titik itu untuk menangani gejolak itu tidak menimbulkan deviasi pergerakan mata uang yang cukup besar. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana prosesnya melakukan direct intervention itu? Prosesnya mari kita lihat. Biasanya, bukan biasanya ya, all country have foreign exchange reserve. Jadi semua negara itu punya foreign exchange reserve, atau kita kenal kalau di Indonesia kita sebut sebagai cadangan devisa, ya, yang akan digunakan sebagai instrumen melakukan intervensi. Lalu kemudian central bank can use direct intervention, ya, by engaging, ya, dia masuk langsung melakukan foreign exchange transaction, sehingga akan mempengaruhi demand dan supply. Ya, nah kemudian begini, mari kita lihat the potential effectiveness of central bank direct intervention itu dipengaruhi oleh jumlah cadangan devisa yang dia miliki. Jadi kalau cadangan devisanya nanggung itu dan jumlah itu diketahui para spekulan, itu membuat spekulan itu tanda kutip tahu kekuatan dari bank sentral. Kalau terlalu kecil, mereka berani ngelawan misalnya gitu, berani melakukan intervensi, tanda kutip intervensinya tandingan. Nah, if the central bank has a low level reserve, it may not be able to accept much pressure. Dia tidak mampu menekan pasar secara baik, sehingga diperlukan satu jumlah cadangan devisa yang cukup, yang membuat para spekulan tidak berani berhadap-hadapan secara langsung dengan bank sentral. Nah, kondisi Indonesia sebagai informasi, sampai Maret 2020 cadangan devisa kita 121 miliar dolar. Ini mengalami sedikit penurunan ya, sebelumnya hampir 130, dan kalau saya lihat beberapa perkembangan indikator ini sepertinya di bulan April, waktu saya presentasi ini sekarang 15 April, ini bisa mengalami kenaikan karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan kenaikan. Kemudian dalam hal melakukan intervensi perlu sekali bank sentral, dalam hal ini bank sentral berbagai negara, melakukan koordinasi supaya efektif. Jadi jangan sampai Bank Sentral Indonesia melakukan intervensi yang impact-nya itu tidak sejalan dengan intervensi yang dilakukan Bank Sentral negara lain di kawasan, terutama di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu biasanya para pemimpin Bank Sentral melakukan koordinasi yang baik supaya impact dari intervensi itu akumulasinya menjadi besar. Kemudian ini kira-kira secara grafis seperti ini. Misalnya kalau nilai tukar rupiah itu ingin dilemahkan, ya, artinya pemerintah beranggapan bahwa nilai tukar rupiah terlalu kuat, sehingga mungkin ini saya informasikan kepada adik-adik yang mungkin baru memasuki dunia foreign exchange, nilai tukar yang terlalu kuat itu juga tidak baik, karena itu akan membuat ekspor kita akan turun. Secara teori begitu. Mungkin dalam kesempatan lain saya akan menjelaskan lebih dalam. Artinya, pemerintah bisa saja melakukan intervensi untuk melemahkan. Nah, bagaimana caranya? BI sebagai Bank Sentral Indonesia membeli US dollar. Nih, sehingga demand US dollar itu bergeser ke kanan, jadi nilai equilibrium yang baru bergeser ke atas, sehingga makin mahal. Artinya makin mahal dalam rupiah dinyatakan, tapi dalam hal ini rupiah melemah, katakanlah dari 15.500 menjadi 15.750. Nah, kalau ini dilakukan, maka Bank Indonesia itu menambah devisanya, karena ini kan membeli US dollar, nanti mereka simpan untuk keadaan lain ketika nanti mereka perlu untuk melepas dolar. Misalnya di sini dolarnya dilepas. Jadi dalam konteks ini rupiah itu dianggap terlalu lemah sehingga perlu untuk dikuatkan. Rupiah yang melemah ini juga banyak masalah yang ditimbulkan.
ya, yang paling gampang dipahami adalah barang-barang impor untuk berbagai produksi dalam negeri menjadi semakin mahal dibeli karena nilai rupiah yang terlalu lemah. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia melepaskan cadangan devisanya. Ini melepaskan cadangan devisanya sehingga suplai dolar di pasar itu naik, sehingga akan menurunkan titik keseimbangan yang equilibrium lama dari sini menjadi ke sini. Jadi katakanlah dari 15.500 menjadi 15.100 gitu ya di sini. Nah, begini kira-kira instrumen itu dilakukan secara grafis, bisa kita lihat tadi ya di grafik itu. Nah, itu bisa menjadi ruang bagi Bank Indonesia dalam hal ini sebagai bank sentral kita untuk mengendalikan pergerakan nilai tukar di batas yang mereka memang tetapkan. Oke, kemudian mari kita lihat, selain dengan hal seperti itu, direct intervention ini bisa digunakan juga sebagai alat kebijakan. Artinya tujuannya itu bukan nilai tukarnya, tetapi nilai tukar menjadi tools. Ya, jadi tujuan dari intervensinya bukan nilai tukar langsung, tetapi nilai tukar itu akan diharapkan berdampak pada hal lain yang akan kita lihat di sini. Jadi dalam hal ini central bank attempts to weaken, melemahkan currency, ya, dalam beberapa kondisi atau juga memperkuat dalam kondisi yang lainnya, ya. The exchange rate itu digunakan sebagai tools to achieve desired economic objectives. Jadi untuk mencapai tujuan ekonomi yang lain. Misalnya begini, melemahkan nilai tukar home currency itu central bank melakukan direct intervention untuk melemahkan, melakukan intervensi untuk melemahkan di sini, ya. Mata uangnya, katakanlah melemahkan rupiah untuk menstimulasi permintaan barang-barang dari luar negeri. Jadi kalau mata uang kita lemah, itu akan membuat permintaan barang dari luar negeri menjadi tinggi. Sebenarnya salah satu dasar perang dagang yang sering diributkan oleh US dan China adalah ini. Pemerintah Amerika Serikat menuduh China melakukan intervensi yang menjaga nilai yuan itu selalu rendah, sehingga barang-barang China di luar negeri itu menjadi lebih murah dibanding barang-barang Amerika. Jadi nilai yuan itu harusnya menurut Amerika nih ya, itu harusnya sudah lebih tinggi, tapi dipaksa terus diintervensi terus oleh China, sehingga nilai yuan itu tetap di bawah, sehingga barang mereka menang harga di luar. Kalau dilaga misalnya dengan barang Amerika, barang China itu dilaga, itu barang-barangnya China menjadi lebih murah karena nilai yuannya cukup rendah. Nah, itu misalnya hal ini juga bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong ekspornya, ya, karena permintaan dari luar negeri tinggi, itu bisa dilakukan dengan melemahkan nilai uang. Jadi dalam hal ini mari kita lihat, tujuannya bukan nilai uang yang lemah itu tujuan intervensinya, tapi tujuannya adalah menaikkan ekspor. Begitu. Lalu kemudian di sisi yang lain, influence of strong home currency, ya, central bank may also implement direct intervention to strengthen, memperkuat home currency. Ini untuk apa? Can reduce country inflation. Jadi ketika nilai tukar kita diperkuat, inflasi bisa kita tekan. Kenapa? Karena permintaan atas barang-barang dalam negeri itu menjadi bisa diturunkan, karena mata uang yang lemah itu membuat masyarakat kita mampu membeli barang-barang dari luar negeri. Jadi demand dari lokal produk itu bisa ditekan sehingga inflasi akan menurun. Ya, sebaliknya impor kita akan naik dalam kondisi ini. Begitu. Jadi di sini kita lihat adik-adik, direct intervention untuk exchange rate-nya tujuannya bukan berhenti pada nilai tukarnya, tetapi nilai tukar yang lemah atau kuat itu menjadi alat untuk mencapai objectives yang lain, begitu ya. Oke. Kemudian ada saja orang-orang yang memanfaatkan intervensi yang dilakukan oleh bank sentral. Jadi ada spekulan-spekulan ya yang membonceng direct intervention itu. Jadi speculating intervention intended to strengthen a currency, ya. Jadi jika spekulasi itu memang bertujuan untuk memperkuat mata uang,
Spekulator itu bisa ambil, spekulan itu bisa ambil ini, bisa mengantisipasi langkah itu dengan mengambil posisi. Jadi dia akan mengambil posisi untuk mengambil keuntungan itu. Demikian juga kalau spekulasi itu bertujuan untuk melemahkan, spekulan juga bisa ngambil short position, dia bisa jual mata currency yang dia pegang mengikuti langkah-langkah ini. Jadi yang harus dilakukan bank sentral adalah central bank afford to disguise. Jadi harus tersamar. Gerakan dari bank sentral itu harus tersamar. Maka kalau adik-adik dan para pendengar sekalian melihat profil dari gubernur bank sentral, terutama The Fed ya, bank sentralnya Amerika, itu selalu kalau dia menyampaikan announcement, pengumuman tentang sesuatu, itu dia kan selalu diperhatikan oleh banyak orang. Para investor, para pelaku pasar uang, dan juga sampai-sampai ada ahli pembaca gestur wajah untuk menebak kira-kira gubernur bank sentral ini apa yang ada di pikirannya. Sampai sedalam itu seorang gubernur bank sentral itu dianalisis karena orang ingin membonceng kebijakannya bank sentral, apalagi kebijakan bank sentral sebesar The Fed di Amerika. Nah, itu karena saking banyaknya potensi keuntungan yang bisa diambil kalau kita mengikuti langkah bank sentral. Nah, maka figur bank sentral itu biasanya adalah figur yang sangat jarang tampil di media. Dia akan ada di balik publik, ya, bekerja dalam senyap dan melakukan keputusan-keputusan yang baik untuk menjaga perekonomian tanpa memberikan terlalu banyak signal. Begitu. Kemudian mari kita lanjut. Ini yang terakhir, tidak terlalu panjang. Indirect intervention itu adalah intervensi-intervensi yang dilakukan secara tidak langsung. Dalam hal ini misalnya gini, government atau central bank can influence through some variable seperti inflation, interest rate, income level, government control, dan juga ekspektasi. Jadi mereka, bank sentral dan pemerintah melakukan intervensi-intervensi melalui ini secara tidak langsung. Misalnya, saya rasa kalau interest rate sudah kita bahas sebelumnya, inflation juga sudah kita bahas, income level juga kita bahas. Government control misalnya kemarin di video sebelum ini tidak terlalu banyak dibahas. Pemerintah bisa melakukan kontrol secara tidak langsung misalnya dengan membatasi nilai tukar atau menyatakan kalau menukar uang harus dijelaskan tujuan penukaran uangnya apa. Biasanya ini dilakukan kalau pelemahan mata uang itu sudah sangat dalam, biasanya pemerintah akan membuat peraturan kalau mau tukar uang, terutama jumlahnya melewati sekian, harus menjelaskan ini untuk apa. Jadi kalau misalnya memang untuk membayar impor yang merupakan bahan baku dari industri dalam negeri, yaitu dilepaskan. Tapi kalau terbukti atau tidak bisa dibuktikan untuk apa, artinya besar peluang kemungkinan itu untuk spekulasi, itu tidak akan diizinkan, biasanya begitu. Ya, jadi government control seperti itu. Atau memasang tarif impor yang mahal, artinya impor menjadi susah. Kalau impor menjadi susah, maka permintaan akan foreign exchange itu akan menurun sehingga bisa menekan demand dari foreign currency. Itu bisa. Dan banyak lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait kontrol seperti ini. Ya. Nah, tetapi yang paling sering dan sebenarnya yang paling murah kalau pemerintah itu bisa menggunakan dengan cerdas adalah ekspektasi. Kalau pemerintah bisa meyakinkan atau membangun ekspektasi bahwa katakanlah ekonomi akan running well, maka itu dengan sendirinya akan membuat investor tidak berani, spekulan ya, saya lebih tepatnya spekulan, tidak berani mengambil posisi yang mengambil keuntungan dari gejolak perekonomian. Ya, jadi ekspektasi bagaimana pemerintah meyakinkan bahwa pasar aman itu menjadi salah satu sebenarnya alat intervensi tidak langsung yang paling efektif dan tidak berbiaya. Ini hanya perlu mendeklar kepada pasar, ini kebijakan ekonomi yang akan kami ambil, menghitung, mengakses, memberikan keyakinan ke pasar bahwa kalau kebijakan ini dijalankan dan kami memang pasti mampu menjalankan, nanti impact-nya ini. Jadi pasar menjadi confidence. Kemudian, although the government can affect all the variable, ini tadi saya katakan, biasanya menggunakan interest rate dan government control, gitu ya. Central Bank of country increase reduce interest rate which have indirect effect on value of their currency. Ini sudah saya jelaskan di video sebelum ini juga. Begitu ya kira-kira. Jadi intervensi pemerintah di dalam konteks nilai tukar ini
pada saat ini sangat relevan kita bahas karena kita masuk pada masa yang tidak nyaman. Pandemi COVID-19 ini membuat perekonomian kita ada dalam gejolak yang besar. Memang data terakhir menunjukkan neraca perdagangan kita positif. Artinya kita lebih banyak mengekspor daripada mengimpor. Tetapi bagaimanapun, ini tidak lagi sekedar pada surplus ekspor-impor yang menentukan nilai tukar. Sekarang ini, artinya kalau dalam keadaan normal kan ketika ekspor kita lebih besar daripada impor, harusnya itu akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah, nilai rupiah. Artinya rupiah akan mengalami apresiasi. Tetapi dalam konteks sekarang, pelemahan atau penguatan ini lebih ke arah ekspektasi. Karena seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, dalam keadaan bergejolak, investor akan membawa uangnya ke tempat yang aman. Dan konsensus sampai dengan hari ini yang aman itu masih US dollar, gold, itu yang dua itu yang paling aman. Sehingga mereka akan menukarkan instrumen-instrumen berisiko lain, misalnya saham dalam rupiah, tabungan deposito dalam rupiah, itu akan ditukarkan menuju ke yang dua tadi. Kalau nggak US dollar, ya menuju ke emas. Nah, pemerintah harus melakukan serangkaian kebijakan yang dipadukan dengan mendeliver keyakinan kepada pasar untuk membangun ekspektasi yang yakin gitu bagi pelaku pasar supaya confidence dan tidak terjadi aliran uang ke luar negeri. Ini yang harus dilakukan dengan sangat baik, dan saya rasa pemerintah dan Bank Sentral sudah memiliki prosedur tetap untuk melakukan hal-hal seperti itu. Namun memang kedalaman keguncangan ekonomi yang sekarang tidak tanggung-tanggung, sehingga kebijakannya juga tidak boleh tanggung-tanggung. Demikian adik-adik, semoga bisa lebih memahami, walaupun ini adalah semacam pengantar tentang bagaimana pemerintah melakukan intervensi. Mudah-mudahan ini menjadi trigger bagi kita lebih mudah membaca artikel-artikel lain terkait ini. Jadi saya tetap sarankan, ayo kita baca artikel-artikel lain yang lebih dalam tentang intervensi, bagaimana itu dilakukan, bagaimana timingnya dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana prosedurnya, itu bisa kita googling ya. Di era yang sekarang, tentu saya bukan lagi sumber utama pemahaman adik-adik, kita punya banyak sumber untuk memahami ini. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video dan materi-materi berikutnya.